Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Kak Anwar. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menegangkan. Apa itu sangat menegangkan? Yaitu peristiwa di mana semua makhluk, semua tempat, semua yang ada di alam semesta ini musnah. Apa itu namanya? Ada yang tahu, anak? Yes, good. Yang namanya adalah hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat banyak sekali diterangkan di Al-Quran. Salah satunya itu adalah di surat Al-Qari'ah. Pada hafal loh? Baik, kalau hafal yuk kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Yang artinya Al-Qari'ah, hari kiamat. Ma, apa? Al-Qari'ah, hari kiamat itu. Ada yang tahukah? Anak-anak? Allah di sini bertanya kepada kita. Wama, dan apakah
Adraka, kamu tahu? Ma, apa? Al-Qari'ah, hari kiamat itu. Allah bertanya lagi 2 kali. Kalian tahu apa tak? Ya, kita bahas bersama ya. Diterangkan di ayat selanjutnya. Yauma, pada hari itu, yakunu adalah annasu manusia kal faroshi seperti laron, al mabthus yang berterbangan. Kalian tahu laron? Ya, laron. Laron itu adalah metamorfosis dari rayap kayaknya ya. Soalnya keluarnya dari lubang rayap kayaknya. Laron itu yang biasa dibuat mancing itu loh. Kalau pas habis hujan, biasanya keluar baunya itu. Biasanya dibuat peyek juga bisa laron itu. Berterbangan berarti bau banyak laronnya. Nah, pada saat itu manusia seperti laron. Wow, emang manusia bisa terbang kayak laron? Punya sayap tak manusia? Nah, kalian bingung tak? Bingung, sama kayak Pak Anwar. Ada apa? Kok bisa ya manusia sampai bisa terbang? Dan di ayat selanjutnya, watakunul jibalu, dan gunung-gunung kala ini seperti bulu, al-manfush, yang dihambur-hamburkan. Gunung ini loh, gunung. Kalian tahu gunung toh? Gunung itu seperti bulu. Bayangkan bulu itu kan kecil, ringan lagi. Kalau gunung kan beda, besar, berat lagi. Apalagi jadi satu sama tanah. Kok bisa sampai dihambur-hamburkan sama Allah? Allah itu nggak ada yang bisa nggak dilakukan. Semuanya bisa dilakukan. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Gunung pun itu seperti bulu. Kenapa kok tadi manusia yang diterbangkan? Terus yang kedua ini kok gunung-gunung sekarang yang dihamburkan? Penjelasannya itu adalah karena ketika itu manusia sedang menghadapi hari di mana musnahnya seluruh umat manusia, seluruh makhluk, seluruh tempat, seluruh jagat raya. Jadi Allah itu memberikan paket komplit ya. Paket komplit bencana alam. Ada tsunami, ada banjir, ada gempa, ada angin. Semua ada wis, tinggal pilih kalian. Mau kalian hidup pada saat itu terjadi? Gak mau toh. Pak Anwar juga gak mau. Pak Anwar berharap kita sudah dipanggil Allah pada saat itu ya. Nah itu. Jadi ketika manusia diterbangkan seperti laron, berarti itu karena ada bencana gempa bumi dan angin puyuh atau angin topan. Jadi manusia dibawa dari bawah ke atas dan dilemparkan ke atas serta turun ke bawah. Akhirnya jadi apa? Jadi dadar gulung, meninggal semua. Bahkan ketika itu terjadi, ada banyak sekali ibu-ibu hamil karena saking kagetnya itu. Ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, seketika itu manusia pada heran dan diam. Yang niup sangkakala itu sendiri langsung meninggal. Terus
semua planet bertabrakan. Dar, 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 seperti itu. Meledak semuanya, bertabrakan. Di dalam bumi mulai keluar lahar dari dalam tanah, dari dalam gunung. Gempa bumi yang sangat dahsyat. Ibu-ibu hamil yang tadinya mengandung itu tiba-tiba itu anaknya keluar sendiri saking kagetnya. Terus diseret, gak peduli sama anaknya. Karena apa? Karena pada takut. Ya itulah gambaran saking dahsyatnya kiamat itu. Gunung-gunung juga sama. Gunung-gunung diambil sama Allah terus dilemparkan ke manusia. Padahal itu nggak ada yang selamat. Nggak seperti film itu ya. Di film kan ada yang selamat numpak kapal terbang, terus yang lainnya pada kiamat dia selamat. Itu bukan kiamat, itu namanya, itu bencana alam. Nanti Pak Nur akan jelaskan kiamat itu ada dua. Nanti Pak Nur akan jelaskan ya. Baik, selanjutnya fa'amma, maka adapun orang takulat yang berat timbangan, mawazinu kebaikannya, fahuwa maka dia fi ke dalam aisyatin kehidupan radiyah yang memuaskan. Itu akan terjadi ketika kiamat sudah selesai, semua orang makhluk sudah meninggal, sudah mati, dan tibalah masuk ke dunia yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya manusia yang sudah meninggal. Dan di situ akan dipertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan, yang baik atau yang buruk, itu akan diperhitungkan. Itu tadi, seperti yang dikatakan ayat tadi, kalau kita timbangan kebaikannya berat, insya Allah akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Enak di surga. Apapun yang kita inginkan pasti diberikan. Gak usah ngomong di dalam hati, aku pengen ayam segede rumah, wow, celing, terus ada di depan. Seperti itu. Kalian mau apapun, pokoknya mau apapun pasti dikasih. Itulah keistimewaan kalau kalian mau masuk surga seperti itu. Tapi yang kalian lakukan apa biar masuk surga? Cuma satu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ibadah? Kalau yang diperintahkan itu ya rukun Islam, rukun iman, seperti itu, dan berbuat baik, itu aja. Wa amma, dan adapun man orang khofat ringan, mawazinu timbangan kebaikannya, fa ummuhu maka tempat kembalinya hawiyah, itu adalah neraka hawiyah. Neraka. Kalau ada salah satu dari kita timbangan kebaikannya itu ringan, akan dilemparkan ke neraka. Beda perlakuannya. Kalau dimasukkan oleh Allah ke surga, itu akan disambut, monggo Pak Anwar, silakan, ramah. Langsung disambut bidadari, wah cantik-cantik. Kalau laki-laki ganteng-ganteng seperti itu.
Selanjutnya kalau dilemparkan ke neraka, dibentak-bentak, mlebu pendosa gitu. Bentak-bentak, dipendeli seperti itu, dilempar lagi. Karena apa? Karena sangat hina orang pendosa itu. Jadi sama malaikat mangkel atau jengkel kepada orang pendosa itu karena ndablek, nakal seperti itu ya. Ketika di dalam neraka apa yang dimakan? Ya benda yang berduri. Kalau nggak dimakan lapar, dimakan ya sakit semua. Minum juga sama. Kalau mau minum nanti benda-benda yang panas seperti itu. Nah itulah kalau bagi orang-orang yang dablek, dikandani ora iso, dikongkon sholat gak sholat, dikongkon berbakti, dikongkon belikan terasi gak mau, orang durhaka, syirik, yang sukanya ke dukun, itu akan masuk neraka nantinya. Jadi hati-hati ya anak-anak. Selanjutnya, wama dan apakah androka, kamu tahu mahia apa neraka itu? Allah tanya ke kita. Narunnya itu api hamiyah yang sangat panas. Bayangkan api aja panas malah dikasih sangat, berarti kan apinya sangat-sangat panas. Bayangkan aja kalau kita terbakar api dikorek aja sakit, panas, apalagi kalau seluruh tubuh kita yang digodok. Nanti itu siksaannya itu di neraka itu nggak 1 kali 2 kali. Jadi disiksa, diobong, diumepno, hancur, biar hancur, diciptakan oleh Allah, dikembalikan lagi ke awal, disiksa lagi, digodok lagi, dibakar lagi, wis pokoknya sampai dosanya itu habis. Bayangkan ya 1 hari 2 hari, lawong itu hanya bertahun-tahun. Kan kita melakukan dosa yang banyak dosanya itu kan nggak melakukannya 1 hari 2 hari, tapi bertahun-tahun. Makanya hati-hati anak-anak, kalian harus menjadi anak yang solihah, yang berbakti pada orang tua, dan jangan syirik ya anak-anak. Jangan sekali-kali kalau kalian meminta sesuatu itu ke dukun. Kalau kalian ke dukun 40 hari kalian sholat gak diterima oleh Allah. Apalagi kalau kalian berkali-kali ke sana. Karena salah satu dosa yang sulit dimaafkan Allah itu adalah syirik dan durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Baik, selanjutnya Pak Anwar akan menjelaskan tentang macam-macam kiamat. Macam-macam kiamat. Kiamat itu ada 2. Yang pertama itu adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah hancurnya alam semesta di sekitar kita. Misalnya gunungnya meletus, terus gempa bumi, tsunami, pokoknya bencana alam yang tidak memusnahkan seluruh makhluk yang ada di bumi, hanya sebagian aja, itu namanya kiamat kecil atau kiamat kubro. Dan biasanya kiamat sugro ini terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Contoh kiamat sugro atau bencana alam banjir. Sekarang Pak Anwar nanya, kenapa kok banjir bisa terjadi? Yes, good. Karena manusia itu suka membuang sampah sembarangan, terutama di laut, di kali, di wangan atau di selokan, seperti itu. Makanya kita jangan membiasakan diri untuk membuang sampah sembarangan, biar nanti tidak terkena imbasnya. Contoh lagi,
di hutan. Kenapa kok longsor itu terjadi? Karena manusia sukanya menebang pohon sembarangan. Padahal pohon-pohon itu fungsinya itu banyak, diantaranya memberikan karbon dioksida kepada kita dan untuk bernafas, serta untuk menopang tanah biar tanah itu tidak longsor, seperti itu. Terus gunung-gunung, kenapa gunung-gunung itu meletus? Ya, karena manusia itu sukanya mengambil apa yang ada di dalam bumi, di dalam kerak bumi, emas, perak, besi, seperti itu. Makanya semua bencana itu adalah karena ulah manusia, bukan karena Allah. Kenapa? Hukum alamnya itu kita melakukan hal kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan, kita juga akan mendapat keburukan. Itu balasannya, hukum alam seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya, kiamat yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro di sini itu adalah hancurnya seluruh alam semesta dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Jadi berhenti berputar. Galaksi ini berhenti berputar. Kan tiap hari galaksi Bima Sakti itu kan berputar mengelilingi matahari. Nantinya ketika kiamat itu terjadi, akan berhenti perputaran itu dan mulai terjadi, karena berhenti berputar, akhirnya bumi pun hancur. Karena kita tiap hari itu kalau bumi berputarannya itu nggak cepat, kita tidak akan bisa kaki kita tidak akan bisa nempel, atau kita tidak bisa berjalan di tanah. Karena bumi itu putarannya cepat, jadi kita bisa menempel. Jadi daya magnetnya banyak, seperti itu. Makanya terus antar planet itu tersedot ke matahari, terus bertabrakan, duar seperti itu. Nah, di sini juga diterangkan dalam surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, idza apabila zulzilati bumi digoncangkan, ardu bumi, zulzila itu digoncangkan, zilzalaha dengan segoncang-goncangnya atau goncangan yang dahsyat. Seperti itu. Kenapa kok goncang yang dahsyat? Karena bumi berhenti berputar. Seperti itu. Wa akhrajati, dan mengeluarkan, ardu bumi, atqalaha, apa-apa yang ada di dalam perutnya atau beban-beban. Maksudnya apa? Meletus, gunung meletus. Kan gunung meletus itu mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi toh. Lahar tadi. Seperti itu. Baik, jadi kita harus hati-hati ya. Selanjutnya adalah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat di sini ada dua jenis, yaitu tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil atau sugro itu adalah yang pertama, dicabutnya ilmu agama. Dengan apa? Dengan caranya itu dipanggil oleh Allah, para alim ulama dipanggil oleh Allah untuk berada di sisinya. Itu tandanya ilmu itu diangkat oleh Allah. Jadi hati-hati kalian kalau sudah
banyak sekali alim ulama itu dipanggil oleh Allah, itu tandanya ilmu sudah mulai hilang. Yang kedua, ilmu agama tidak dianggap penting. Jadi ilmu agama itu dianggap tidak penting. Masya Allah, astagfirullah. Hati-hati anak-anak ya, karena agama itu yang menuntun kita ke jalan yang benar. Kalau kita tidak menganggap itu penting, nantinya kayak apa? Kita itu hidup di dalam kegelapan. Nabrak kabeh. Kate nang pasar nabrak, kate nang kene nabrak terus akhirnya bonyok kabeh. Dan berakhir di neraka nanti kalau kita tidak mau belajar tentang ilmu agama. Yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan juga sama. Jadi orang yang pacaran, orang yang yang belum halal itu dengan tidak malu bergandengan, terus melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, terus kejahatan-kejahatan itu banyak. Makanya hati-hati. Yang keempat, banyak laki-laki yang menyerupai perempuan, juga sebaliknya. Yang laki-laki sukanya itu dandan kayak perempuan, bencong seperti itu ya. Terus yang perempuan seperti laki-laki atau tomboy. Karena kan banyak seperti itu, makanya harus hati-hati. Banyak peperangan dan kerusuhan. Jadi banyak peperangan. Dikit-dikit emosi, emosian kabeh seperti itu ya. Yang selanjutnya, minuman keras dan barang terlarang bebas beredar. Kalian tahu tuh minuman keras itu adalah alkohol yang membuat kita mabuk. Kenapa kok dilarang? Karena banyak merugikan orang lain, mudaratnya lebih banyak kerugiannya, jadi dilarang oleh Allah. Juga barang terlarang seperti narkoba itu juga sama, obat-obatan terlarang, memabukkan, jadi merugikan orang lain, gak boleh ya. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Sudah banyak toh ya yang mengaku sebagai nabi. Nah itu, jadi kalian harus paham ya, nabi kita yang terakhir dan penutup para nabi itu adalah hanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai nabi atau rasul, jangan sekali-kali percaya ya, seperti itu. Karena sudah jelas Nabi Muhammad diutus itu sebagai penutup para nabi atau rasul terakhir. Selanjutnya, waktu berjalan begitu cepat. Contohnya kita ngapain, main game misalkan, dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi, apakah terlihat lama? Enggak, terlihat cepat. Kenapa? Karena waktu terlihat begitu cepat, dan itu tidak baik yang dilakukan. Yang 9, perzinahan merajalela. Seperti itu. Perzinahan di sini itu adalah jadi pasangan yang belum halal itu melakukan hal yang tidak senonoh, seperti itu, nggak boleh sebenarnya. Makanya Islam itu melarang untuk pacaran. Kenapa? Karena merugikan perempuan. Kalau ada apa-apa, masuk angin atau itu gelegean, nanti yang menanggung akibatnya itu siapa? Ya perempuan. Yang malu siapa? Perempuan. Makanya kalian yang perempuan hati-hati ya. Kalau bisa kalian jangan sampai pacaran dulu, fokus sekolah dulu, dan fokus berbakti pada orang tua. Baru nanti kalau sudah nikah ya kalau sudah besar ya nikah, seperti itu. Karena menjaga diri seperti itu ya. Kasihan ibu kalian juga kasihan, nantinya malu, seperti itu. Nomor 10, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Itu maksudnya itu adalah seorang
ada yang nggak paham soal agama. Terus yang ditanya itu bukan seorang ustadz, tapi seorang tukang pijet. Apa bisa? Ya, nggak bisa, itu bukan ahlinya toh. Itu keliru namanya ya. Nah, itu tanda-tanda kecil atau sukro. Selanjutnya tanda-tanda kubronya itu adalah yang pertama munculnya Dajjal. Kalian tahu Dajjal toh? Dajjal itu adalah seorang, banyak sekali versinya itu banyak. Ada yang bilang binatang, ada yang bilang orang, ada yang bilang sifat. Tapi di sini intinya Dajjal itu adalah yang suka mengajak kepada kejelekan, itu namanya Dajjal. Nah, kalau di sini dirupakan manusia. Kenapa? Karena manusia ini suka mengajak kepada kebaikan, tapi ternyata dia punya maksud untuk menyesatkan manusia, itu namanya Dajjal. Yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa alaihissalam itu turun lagi. Wallahu a'lam seperti apa, tapi intinya seperti itu. Yang ketiga adanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj juga ini banyak versi. Ada yang bilang seperti lebah, ada yang bilang manusia, tapi intinya makhluk yang suka memakan habis semua yang ada di depannya. Terus yang selanjutnya adanya Al-Mahdi, Imam Mahdi seperti itu, yang menyucikan daerah yang sudah dikotori Dajjal. Selanjutnya matahari terbit dari barat, dari kulon, seperti itu ya. Kan biasanya dari etan ya, dari timur. Itu tandanya kiamat kubro. Munculnya Dabatul Ard. Dabatul Ard itu hewan melata yang bisa bicara. Walau alam seperti apa, tapi intinya itu hewan melata. Bisa ular, pokoknya hewan melata lah ya. Bertiupnya angin lembut dari timur. Angin lembut di sini itu banyak versi. Ada yang bilang beracun, ada yang bilang apa seperti itu. Ada yang bilang anginnya panas dan menyebabkan manusia jadi meninggal. Selanjutnya tenggelamnya seluruh daratan sebelah timur. Karena apa? Karena pada saat itu matahari sangat terik dan panas sekali, mengakibatkan kutub ya, es itu mencair, akhirnya kelem seperti itu. Selanjutnya juga tenggelamnya seluruh daratan sebelah barat. Barat timur itu kelem semuanya. Yang terakhir munculnya api dari Yaman. Ini api itu bisa diibaratkan karena banyak itu ya. Ada, walau alam ini seperti apa, tapi intinya api lah. Bisa kebakaran, bisa karena minyak, bisa apa ya, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Itu tadi kita sudah belajar tentang tanda-tanda hari akhir. Selanjutnya kita akan belajar tentang nama-nama surga dan nama-nama neraka. Yang pertama, nama-nama surga itu ada 8. Kalau neraka ada 7. Di sini ya banyak namanya. Sebenarnya itu ya mungkin banyak, tapi yang ada di sini ada 8 sama ada 7. Wallahu alam ada berapa, Allah yang tahu. Baik, yang pertama surga Firdaus. Surga Firdaus. Yang kedua, surga Firdaus itu adalah surganya Allah, surga paling tinggi. Nanti yang kesana itu adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau kalian mau seperti Nabi Muhammad, ya ikuti apa yang ada Nabi Muhammad. Yang kedua surga Aden. Yang ketiga surga Naim, surga Khuldi, surga Ma'wa, Darul Jalal, Darul Qoror, Darussalam. Selanjutnya nama-nama neraka: Jahannam, Wa'il, Khutomah, Sa'ir, Sakor, Jahim, dan Hawiyah. Mungkin lebih banyak, tapi yang kita bahas di sini cuma segitu aja ya. Baik. Pesan Pak Anwar,
Kalau kalian mau masuk surga, yang satu itu tadi, harus beribadah kepada Allah. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan dan sering Pak Nurs jelaskan, itu adalah tidak lain dan tidak bukan manusia itu diciptakan dan jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Seperti itu ya. Baik, sekian dulu Pak Anwar, jumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap, saya siap, khusyu'an, tuma'ninatan, du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time ya. Ila liqa.